Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimku, suatu hari Rasulullah bertanya kepada seorang pemuda kecil, "Wahai gulam, maukah kau mendengar beberapa kalimat yang berguna, yang sangat berguna untukmu?" Maka pemuda itu menjawab, "Mau ya Rasul, mau." Pertama kata Rasulullah, "Jagalah ajaran-ajaran Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan Allah selalu menjaga." Yang kedua, jagalah larangan-larangan Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapan. Pemuda itu adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas biasa dia panggil. Keakraban Ibnu Abbas bersama Rasulullah semenjak kecil membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang laki-laki yang berkepribadian luar biasa. Hidup bersama Rasulullah benar-benar telah membuat Ibnu Abbas tumbuh menjadi pemuda yang berkarakter. Sehingga pada suatu malam Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah binti Al-Haris, istri Rasulullah. Sepanjang malam ia berjaga sampai kemudian terdengar olehnya langkah Rasulullah untuk menunaikan sholat malam. Sehingga segera ia mengambil air untuk wudu Rasulullah. Betapa terkejutnya Rasulullah ketika menemukan Abdullah bin Abbas masih tetap terjaga, bahkan sampai dengan menyediakan air wudu untuknya. Tentu kejadian itu menimbulkan rasa bangga dan rasa terharu di dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah seraya mengusap lembut kepala pemuda kecil tadi. "Ya Allah, berilah dia keahlian dalam agamamu ya Allah, dan ajarilah dia tentang tafsir kitab itu." Sahabat, setelah Rasulullah berwudu, kemudian Rasulullah masuk kembali menemui istrinya untuk kemudian sholat malam bersama. Dan tak lupa Ibnu Abbas pun ikut menjadi makmumnya. Awalnya ia berdiri sedikit di belakang Rasulullah, tetapi kemudian tangan Rasulullah segera menggapai tangan Ibnu Abbas untuk berdiri sejajar dengan beliau. Maka kemudian setelah usai sholat, Ibnu Abbas berkata kepada Rasulullah, "Wahai kekasih Allah, rasanya tak pantas kalau aku harus berdiri sejajar dengan engkau ya Rasul." Namun di luar dugaan ternyata Rasulullah tidak marah atau menunjukkan raut muka yang tidak suka. Bahkan kemudian dengan sukacitanya Rasulullah mengulang kembali doa yang tadi disampaikan ketika Ibnu Abbas mengambilkan air wudu. Suatu saat di waktu yang lain ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana engkau mendapatkan ilmu?" Maka dengan segala kerendahan hatinya Ibnu Abbas berkata, "Aku mendapatkan ilmu dengan lidah dan gemar bertanya. Yang kedua, aku mendapatkan ilmu dengan akal yang suka bertanya." Karena ketinggian ilmunya itulah kemudian ia kerap menjadi kawan dan lawan dalam berdiskusi dengan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun senantiasa memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Dan pendapat-pendapatnya selalu didengar oleh Khalifah Umar bin Khattab, sampai-sampai Amirul Mukminin ini memberikan gelar kepada Ibnu Abbas sebagai seorang pemuda yang tua. Tua dalam arti betapa ilmu dan pemahamannya teramat sangat luas. Salah seorang sahabat yang lain yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata tentang Ibnu Abbas, "Tidak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti dan lebih tajam berfikirnya selain Ibnu Abbas. Ia juga seorang yang banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya. Sungguh telah kulihat Umar bin Khattab memanggilnya saat menghadapi masalah-masalah yang pelik. Padahal di sekeliling Umar bin Khattab itu masih terdapat sahabat-sahabat utama yang ikut dalam perang Badar." Sahabat, hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah menempatkan dan memuliakan orang-orang yang berilmu. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Mudah-mudahan kisah Ibnu Abbas tadi
senantiasa menjadi inspirasi untuk kita untuk terus bisa meningkatkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.